Jadi di video kali ini kita akan ngerakit sebuah PC lagi dengan budgetnya itu sekitar 4 juta rupiah. Tapi di video kali ini kita akan ngerakit menggunakan VGA AMD RX 580 dan juga di sini kita akan menggunakan SSD dari Samsung 860 Evo. Nah, penasaran gimana? Langsung aja kita intro dulu. Hai, balik lagi sama gue Raka di sini di 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Kalau kalian tertarik seputar teknologi, terutama tentang PC, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nah, jadi seperti yang gue bilangin di awal video tadi, kalau kali ini kita akan merakit sebuah PC yang budgetnya itu sekitar 4 juta rupiah. Tapi untuk rakitan PC kali ini gue akan menggunakan komponen-komponennya itu beberapa ada yang bekas atau second dan beberapanya lagi itu gue beli yang baru. Nah, penasaran komponen apa aja yang akan gue gunakan? Nah, jadi untuk komponen yang pertama itu di sini adalah prosesornya. Jadi prosesornya di sini gue menggunakan prosesor dari Intel generasi ketiga yaitu Core i5 3570 yang harganya itu sekarang sekitar 500 ribuan. Dan bisa dibilang untuk sekarang ini prosesor ini adalah prosesor bekas yang paling worth it. Kenapa? Karena dengan harga yang cuma 500 ribuan aja kalian bisa dapetin prosesor dengan performanya yang kenceng banget. Prosesor ini memiliki 4 buah core dan juga 4 thread yang bisa berjalan di kecepatan 3,8 GHz. Ya, walaupun prosesor ini adalah prosesor Intel generasi ketiga, tapi performanya nggak main-main untuk ngejalanin game-game di tahun 2020 ini. Terus untuk motherboardnya, karena di sini gue menggunakan prosesor dari Intel generasi ketiga, jadi otomatis gue juga harus mencari motherboard yang support prosesor Intel generasi ketiga. Jadi di sini gue menggunakan motherboard dari ECS dengan chipset H61 yang harganya itu cuma Rp400.000. Nah, tapi kalau kalian mau mencari motherboard yang dari brand-brand yang lebih terkenal seperti misalnya Asus, kalian bisa dapetin dengan harga yang bisa dibilang cuma beda 50.000 yaitu Rp450.000. Dan link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Selanjutnya untuk pemilihan RAM atau memori, di sini gue menggunakan memori DDR3 yang biasa-biasa aja, nggak ada embel-embel gamingnya, yang kapasitasnya itu sebesar 2x4 GB 1600 MHz dual channel. Jadi karena seharga satu kepingnya itu sekitar 180.000, untuk jalani dual channel kita menghabiskan sekitar Rp360.000 untuk dapetin kapasitas yang totalnya itu 8 GB. RAM ini nggak ada yang spesial ya, sama kayak RAM pada umumnya karena harganya juga itu nggak spesial ya, pas-pasan gitulah. Nah, komponen selanjutnya itu adalah VGA. Jadi di sini gue menggunakan VGA dari AMD RX 580 dari Power Color. Dan yang gue gunakan sekarang ini adalah varian yang 4 GB. Kalian bisa mendapatkan VGA ini di Tokopedia dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah aja. Tapi karena VGA ini gue tawar 1,4 juta, jadi ya bisa dibilang lebih hemat sedikit lah ya, bisa buat jajan dan lain-lain. Nah, VGA ini bisa dibilang cukup mampu banget buat ngejalanin game-game di tahun 2020 itu di resolusi 1080p dan juga settingan high sampai ke ultra. Karena VGA ini memiliki spesifikasi 4 GB DDR5 dan juga 256 bit. Nah, tapi VGA ini memerlukan power pin tambahan sebesar 1x8 pin. Jadi kita untuk pemilihan PSU kita harus menggunakan PSU yang juga memiliki power pin tambahan 1x8 pin untuk kita bisa pakai VGA RX 580 ini. Oleh karena itu di sini gue akan menggunakan power supply yang sama seperti di video rakitan PC sebelumnya, yaitu power supply dari GameMax GP550 80 Plus Bronze yang harganya itu cuma sekitar Rp480.000 aja. Dan juga tentunya udah punya power pin tambahan untuk kita pakai VGA RX 580 ini. Tapi kalau kalian punya budget lebih untuk PSU, kalian bisa pakai PSU dari Antec, yaitu Antec VP500P V2 yang harga barunya itu sekitar Rp550.000 dan tentunya juga udah punya power pin tambahan untuk VGA-nya. Dan tapi karena di sini gue baru aja beli
game Mac GP550 itu beberapa minggu yang lalu, jadi gue akan menggunakan PSU dari game Mac itu aja. Karena ya memang yang adanya cuma itu sekarang di sini. Kemudian untuk storage-nya di sini gue akan menggunakan 2 buah storage, yaitu yang pertama hard disk dan yang kedua SSD untuk Windows-nya. Jadi untuk hard disk-nya itu yang pertama gue menggunakan hard disk dari Seagate Barracuda 1 TB yang harganya itu cuma sekitar Rp450.000 yang nantinya akan gue pakai untuk nyimpen game-game yang bakal gue jalanin menggunakan PC ini. Sementara untuk SSD-nya di sini gue menggunakan SSD dari Samsung 860 Evo 250 GB yang harganya sekitar Rp740.000. Kenapa di sini gue menggunakan SSD dari Samsung? Karena bisa dibilang SSD Samsung itu merupakan SSD kelas atas, baik dari performanya dan juga garansinya yang mencapai 5 tahun. Nah, jadi bisa dibilang walaupun SSD ini sedikit lebih mahal dibanding SSD lain di kelasnya, tapi SSD ini worth the money lah ya. Tapi kalau kalian merasa SSD dari Samsung ini overkill atau kemahalan, kalian bisa pakai SSD dari WD, yaitu WD Green 240 GB yang harganya itu sekitar Rp490.000. Jadi kalian bisa hemat sekitar Rp250 di SSD-nya. Nah, jadi rakitan PC kita kali ini itu udah komplit semua komponen-komponennya kecuali casingnya, karena di sini casingnya itu bisa menyesuaikan dengan selera kalian masing-masing dan juga budget kalian. Tapi kalau kalian mau referensi casing dari gue bisa menyarankan casing dari Cube Gaming, yaitu Cube Gaming Farde yang harganya cuma sekitar 280 ribuan aja. Karena casing ini udah punya PSU cover dan juga muat VGA yang ukurannya cukup gede. Selain itu casing ini juga bisa dipasangin kipas atau fan ya yang bisa mencapai 7 buah atau 6 buah gitu. Dan juga casing ini udah memiliki side panel dari akrilik. Jadi daleman PC kalian itu bisa dipamerin ke teman-teman kalian gitu. Nah, jadi total budget untuk rakitan PC kita kali ini itu adalah sekitar Rp4.435.000 tanpa casing. Tapi kalau kalian menggunakan SSD dari WD dan bukan Samsung demi menghemat budget, kalian itu menghabiskan total sekitar Rp4.180.000. Cukup signifikan turunnya ya. Nah, jadi gimana sih performanya dalam ngejalanin game-game di tahun 2020 ini? Jadi langsung aja kita akan mencoba benchmark dengan resolusi 1080p dan juga tentunya preset high dan juga ultra, karena VGA yang kita pakai ini juga bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi kalau gitu langsung aja kita menuju ke benchmarknya. Radiant fortified their structures. Heard that. Forget that. Talk over it. Not a good idea for you. Here we go. Ready up. We're inside the ring. Got the positional advantage.
Hey, we've got company on the right. Coming up on the back. Let's see what they got. Moving. Friendly personal radar overhead. Light vehicle here. Affirmative. Affirmative. I'll drive.
Nah, jadi itu dia hasil benchmark dari PC rakitan dengan budget 4 juta rupiah kali ini. Bisa kita lihat game-gamenya itu bisa dijalanin di resolusi 1080p dengan settingan high sampai ultra dan tentunya di atas 60 fps. Nah, jadi terbukti kalau prosesor Core i5 3570 ini kalau dipasangin dengan VGA RX 580 ini masih mumpuni banget untuk ngejalanin game-game di tahun 2020-an. Walaupun harga prosesornya itu cuma Rp500.000. Nah, jadi itu dia video rakitan PC 4 jutaan kali ini. Gimana menurut kalian performanya? Udah mantep atau masih kurang? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau kalian punya saran ataupun rakitan PC lainnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah yang mungkin bisa jadi nanti akan gue cobain. Oke, kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like. Kalau kalian kurang suka, kalian bisa dislike. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan lain-lain kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe aja dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini. Nah itu, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang belum follow kita maupun join grup diskusi kita di Facebook, kalian bisa follow di @21creativemedia. Linknya bakal gua taruh di deskripsi. Pokoknya semua link di sini, link-link pembelian, link-link Facebook dan lain-lain, itu akan gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi sekian aja dari gue. Gue pamit undur diri, gue Raka, signing out.